Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Agustin dengan NIM 4202510080 dari kelas Akuntansi Sektor Publik 2B. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik negara. Keuangan negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. 2. Jelaskan. 1. Objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, pajak, aset negara, utang negara, dan pengeluaran pemerintah. Kedua, subjek keuangan negara adalah pihak yang mengelola keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Ketiga, proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk dari penerimaan negara seperti pajak, bea cukai, dan sumber daya alam. Dana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam APBN untuk digunakan membiayai kebutuhan negara. Keempat, terakhir, tujuan keuangan negara yaitu keuangan negara adalah membiayai pemerintahan, pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik. Nomor 3. Sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi APBN, APBD, penerimaan dan pengeluaran negara, kekayaan negara, utang piutang negara, serta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas pemerintah. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke dalam kas negara, contohnya pajak, bea masuk, dan hasil sumber daya alam. Pengeluaran negara adalah dana yang digunakan pemerintah untuk kebutuhan negara, contohnya pembangunan jalan, gaji ASN, dan bantuan sosial. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutupi defisit anggaran, contohnya pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi negara. Nomor 5. Jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Bidang keuangan negara meliputi bidang fiskal, moneter, pengelolaan aset negara, dan pemeriksaan keuangan negara. Contohnya, bidang fiskal mengatur pajak dan APBN. Bidang moneter dijalankan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, sedangkan pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK. 6. Sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasa tersebut. Pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara adalah Presiden. Sebagian kekuasaan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Selanjutnya, menteri dan pimpinan lembaga menjadi pengguna anggaran di instansi masing-masing. Di daerah, pengelolaannya dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Alurnya yaitu dari presiden ke menteri keuangan, lalu ke menteri atau pimpinan lembaga, dan terakhir ke unit pelaksana anggaran. Nomor 7. Sebut dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui pengaturan suku, bunga, inflasi, dan jumlah yang beredar. Nomor 8. Buat bagan hubungan subjek pengelola keuangan negara. Hubungan subjek pengelola keuangan negara dimulai dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian Menteri Keuangan mengelola kebijakan fiskal negara, di bawahnya terdapat menteri dan pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Sementara itu, BPK bertugas memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan negara agar tetap akuntabel. Nomor 9, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara.
Paradigma baru pengelolaan keuangan negara menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi pada hasil. Pemerintah tidak hanya fokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat. Contohnya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan APBN agar lebih efektif dan mudah diawasi. Terima kasih.